ini saya kenapa gitu loh, sebenarnya tuh ada apa gitu loh, dari berangkat sampai sini saya udah jadian seperti ini. Nyampe ke belokan bang, jalannya kan berliku dia, 4 kali kalau nggak salah, apa 5 kali tuh belokan. Pertama naik ke kiri, pas ke kanan mobil saya tek ngejim bang. Nggak selang ada 10 menit lewat tuh, kerasa bang itu angin begitu, begitu. Lewat di samping lu. Sekilas itu set begitu, ada suara gamelan, deng, mobil saya kok bisa nyala. Si nenek-nenek itu ngeluarin apa namanya, kayak sumpit apa tusuk konde gitulah, tapi bentuknya sumpit. Dikasihin ke saya, dicekel lele gue sanggup, dipegang ya nak buat bekal di jalan. Saya ngeliat sosok bapak saya almarhum dari jauh bang, lihat saya senyum. Demi Allah saya ngeliat. Kamu lihat, coba kirimin Al-Fatihah tiap hari. Sekali aja, nggak usah sering. Bapak kamu nungguin, gitu. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, gue datang lagi nih salah satu warga dari Jakarta Barat. Nah, orang yang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalamannya waktu ekspedisi bawa mobil itu ke daerah Jawa. Dan ternyata saat dia bawa mobil kolbaknya ini nih, dia ngalamin kejadian horor nih, dan ini serem banget nih sob. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo bang, siapa namanya bang? Nama saya Ari, biasa dipanggil Bolang bang. Bolang ya, iya. karena sering kelayaban ya bang Bolang ya. Bisa jadi seperti itu. Bocah petualang, gokil. Betul. Di Jakarta Barat di mana bang? Kalau saya di daerah Rawabokor bang, tepatnya Walungan, Poncol. Oke, Poncol. Iya, betul. Thank you ya bang Bolang ya, udah datang Sama-sama. kemari dan mau berbagi pengalamannya ke kita nih, teman-teman semua. Oke. sama-sama. Tahan dulu ya bang ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, dan buat teman-teman yang punya cerita pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu dan mau berbagi cerita ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrukapslock. Langsung aja chat di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung saja kita ke gibah misteri. Halo Bang Bolang, salaman lagi ya kita. Gimana nih Bang Bolang, pengalaman nih Bang? Ini pengalaman waktu saya ngirim barang ke daerah Purwokerto, tepatnya Bang Badru. Purwokerto. Tapi untuk apa namanya daerah yang ditujunya, mohon maaf saya samarkan aja Bang. Iya, nggak apa-apa. Karena kemarin saya bilang sama abang angkat saya, takutnya ada dari pihak yang kesinggung apa gimana Bang. Betul. Ya terlebih dari yang apa lu nanti ceritain, kata dia. Mau percaya apa enggak, toh kamu yang ngalamin. Dia bilangnya seperti itu Bang. Ini kejadian tahun 2016 saya Bang. Kita ulur di hari Rebunya dulu ya. Kita masuk dari Rebo sebelum pemberangkatannya. Iya. Dari hari Rebo itu saya pulang jam 1. Berarti udah masuk hari Kamis ya. Iya. Jam 1 pulang. Saya nggak cucian Bang, saking capeknya. Saya langsung rebahan. Nggak lama teman saya pulang. Buka pintu kan udah gelap semua, lampu udah saya matiin. Begitu ya, saya melek itu. Saya bilang, Mas, orang mau tidur. Main HP enggak, nonton TV enggak, kata saya bilang begitu. Saya miring ke kiri, lihat jam. Lah teman saya di sebelah tidur. Saya lihat lagi, loh nggak ada, ya Allah. Mungkin salah, saya belum cucian nih, kata saya. Cucian saya wudhu lagi tuh Bang. Udah akhirnya tidur. Udah keesokan paginya tuh, habis mandi, saya buka pintu, pas banget buka pintu Bang. Brak, ular di depan mata persis. Oh, di kamar lu itu Bang? Enggak, di pas buka pintu kontrakan, mau keluar, itu ular pak. Ular kobra lagi, saya kan paling takut banget kena ular. Iya. Dia tapi alhamdulillahnya dia langsung ke kanan, itu kan sana sawah Bang, ada lubang ke sawah masuk. Akhirnya ya udahlah Bismillah, saya nggak tahu itu kalau emang seperti itu tuh sebenarnya tanda-tanda itu saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Saya jalan ke depan ke tempat gorengan itu. Bos, saya mau berangkat kerja kok,
tadi masa iya ada ular apa gitu. Di mana kontrak? Jangan kerja. Lah, Kata emang bos tuh. bukan ini mah yang di tukang gorengan itu. Kan saya iya. manggilnya bos-bos aja. Man. Jangan berangkat, Lang. Udah istirahat. Ya, lagian bikin alasannya saya gimana, kata saya. Masa iya, Pak, saya nggak kerja. Emang kenapa? Ada ular depan rumah. Alasannya kan nggak masuk akal banget. Iya. Ya udah, bismillah aja, katanya. Kayak jam 9, ditelepon bos saya nih. Mas, udah siap. Tuh ada kiriman ke Balaraja. Oke, siap. Saya ke parkiran, saya jam setengah 10 nyampe bandara, saya muat tuh. Jam 10 beres, saya ke PT-nya dulu nih. Apa namanya, yang kargonya ini. Ngambil surat jalan, tanda tangan apa. Nanti ini kalau bisa sebelum jam 2 ya, dia bilang begitu. Oke, saya bawa. Saya berangkat. Jam 10 berangkat, jam setengah 12 saya nyampe lokasi bang, PT tersebut. Nyampe sana istirahat. Akhirnya saya pakai tidur. Pas tidur itu kayak tidur ayam, jadi modelnya namanya di mobil panas juga bang. Saya rebahan aja. Ada yang bisik sih. Nanti kalau ada tarikan lagi, jangan jalannya lagi. Itu kayaknya berulang-ulang itu sampai saya bangun tuh jadi kayak ngedengung gitu ucapan itu. Di kuping lu nyata banget gitu. Nyata banget bang, Gitu. beneran itu di kupingnya sebelah kan. Saya pas bangun digubrak sama security kan. Mas, bongkar nggak? Oh iya bongkar. Bongkar lah bang. Jam setengah 2 saya keluar nih. Bos saya telepon. Ya bos nelpon. Udah bongkar mas? Udah. Lo ada kiriman Purwokerto. Saya reject bang. Saya masih ngebayangin omongan yang tadi ini bang, maksudnya katanya saya nggak boleh berangkat jauh-jauh. Iya. Di sisi lain saya udah bilang kemarin karena saya namanya emosi bang, di Jakarta tahu sendiri stuck macetnya kayak apa. Sekali-kali kayak saya refreshing keluar kota nih, semenjak di sini belum pernah keluar kota kata saya. Telepon lagi. Mau nggak? Siap. Udah nyampe mana? Karawaci gitu. Padahal saya di Balaraja aja belum masuk tol itu. Baru mau masuk. Seneng. Ya udah setut, siap berangkat tes. Jam setengah 4 saya nyampe bandara. Alhamdulillah langsung muat nih bang. Iya. Langsung muat. Jam 4 saya keluar dari bandara, saya masuk lagi ke PT yang tadi pertama, barang dia juga. Kan banyak berkasnya bang, tuh ada surat ada terima segala apa, surat jalan khusus kita juga ada. Udah tanda tangan semua, saya sebendel bang surat jalan. Sama invoice segala dikasihin saya semua. Oke udah beres, saya telepon bu saya. Pak beres muat, surat jalan beres. Oke siap, nanti saya transfer. Oke. Saya jalan. Jam berapa tuh bang mulai start nih? Mulai start Dari Jakarta tuh. kurang lebih belum nyampe jam setengah 5 ya, mungkin jam 4 lebih 15-an lah mungkin, orang sebentar tanda tangan sebentar ya. Saya langsung berangkat tuh. Yang dalam perjalanan biasalah keluar dari kargo masuk jalan tol bandara dulu kan. Nyampe ke gerbang tol pertama nih Kamal bang. Iya. Dulu masih cash, saya bayar. Mas hati-hati ya katanya. Oh iya mas, makasih. Penjaganya itu satu, saya belum ada pikiran apa-apa itu, cowok itu. Mas hati-hati mas, ya makasih mas. Saya jalan terus. Lewat dalam kota. Saya sekitar jam 6 apa jam setengah 7 itu. Saya nyampe di kilometer 57. Biasa saya checkpoint, ngisi solar, beli rokok, aqua, roti. Biasa saya ganjel itu. Oh iya saya lupa ceritain ya. Saya sempat ngajak teman saya nih, Maksud Dati buat nemenin saya di jalan. Karena kan untuk daerah itu saya belum tahu nih bang. Iya. Maksudnya daerah yang dituju, kalau Purwokertonya saya tahu. Daerahnya ini nih. Iya, karena kan perjalanan malam. Karena kalau saya mikirnya begini bang, kalau saya nyampe sana cepat, waktu istirahat saya panjang. Iya. Ya kan? Oke lanjut ke kilometer 57 tadi ya. Jam 7 start lagi bang. Jam 7 start tes. Nyampe kilometer 160 gajian pertama, nggak masuk akal. Ini entah udah viral apa belum, waktu itu sempat ada videonya bang itu. Jadi ini kontainer bang, di kanan nih rame banget mobil. Yes, emang jamnya bis juga kan. Kata saya mau nyalip nggak dikasih. Saya paling takut ngambil bahu jalan, kalau di jalur Cipali saya paling nggak berani. Iya. Saya ngambil kanan, nyalip ini kan. Itu jelas bang, di depan saya ada kayak, ya mohon maaf bukan yang menyudutkan suku ya, kayak pakaian adat Baduy memang hitam, pakai selendang, dia nyebrang, saya ngerem ngedadak bang. Di tengah-tengah jalan. Untung itu bis sudah masuk ke kiri. Logikanya bang, kalau saya ngerem,
dia nyebrang, ini laju lewat bis, dia seharusnya ketabrak mental dong. Iya. Kagak ada bang, Si yang orang nyebrang ini? nggak ada. Kalau misalkan toh sekarang kan secara logikanya ini mobil nabrak, des, pasti dia ngerem dulu sekian detik, pasti dia ngerem. Iya. Entah dia mau kabur apa gimana, ujungnya kita nggak tahu ya. Dan saya astagfirullahaladzim, di belakang udah ngelaksonin terus tuh bang. Saya tuh, aduh, udah akhirnya saya ke kiri. Udah nyampe jam 8:30 saya di Palimanan. Palimanan tambah lagi 1 jam, jam 9:30 saya nyampe di Pejagan. Saya ngambil jalur kanan, arah Purwokerto. Kalau kiri kan yang ke Pantura tuh arah Tegal, Brebes. Iya. Masuk, nyampe ujung mentok, belok ke kiri, jembatan pertama, terus ngikutin jalur dulu sebelum ngelewatin jalur pinggir kali bang. Belokan pertama pinggir kali bang, pernah nggak ngelihat ular panjangnya sejalan? Di jalan raya Dua, gitu? iya. Lewat, melintas? Melintas, jadi di jalan nih. Itu pas jalan segitu, teman saya yang bilang, awas. Saya ngerem dong, ngedadak. Belakang saya nggak ada mobil untungnya. Iya. Belakang saya bannya ngesot bang. Wih. Namanya engkel ban 4. Muatan sih ngeberat cuma 200 kilo waktu itu. Kata saya, astagfirullahaladzim. Yang satunya kayak ular sanca, yang satunya persis saya kayak lihat di rumah, di kontrakan. Iya. Nggak nyampe 5 menit nggak ada sih, kayaknya saya tungguin. Dia akhirnya yang, jadi kalau kayak ini papasan gitulah ya. Oke, ngeper saya bawa mobil dari situ bang. Kayak nutupin Serius. jalan ya. Saya biasanya kalau udah lewat jalur bawah mau satset aja udah, pikir saya lah bawa mobil, yang penting saya cepat nyampe, saya bisa istirahat. Begitu saya terusin lagi jalan, ketemu kan tuh jalur lingkar yang jalurnya S begitu bang. Itu saya juga hampir ngeder di situ tuh. Pokoknya udah nggak fokus itu saya. Iya, malam itu udah nggak fokus. Malam itu udah nggak fokus, kata saya ini kenapa ya, ada apa ya? Tetap bikin positive thinking saya waktu itu, tetap mungkin namanya di jalan, toh kita hati-hati juga, pasti namanya celaka siapa yang mau kan, pikir saya. Ya udah, kata saya berhenti. Nyampe ketemu di daerah Bumiayu bang. Di daerah Bumiayu itu saya bingung. Ini mobil depan saya bang, saya ke kanan ngikut ke kanan, saya ke kiri ngikut ke kiri, saya anteng dia ikut anteng. Tapi serang berapa waktu tuh mobil ngeleang. Ini kata saya orang ngantuk apa orang mabuk nih, kata saya. Iya. Saking saya kesel bang, namanya saya ngobrol waktu juga, tapi takut gimana sih bang, perasaan takut masih ada aja. Saya klakson bang, langsung saya langsung tot gitu. Mungkin kaget dia ngerem ngesot bang ke kiri bang, buka kaca. Tapi saya langsung bablas, entah dia ngomong apa dah. Iya, dia marah-marah itu. Saya nggak tahu dia marah apa gimana, saya nggak paham. Ngesot dari kiri, saya bablas. Sebelum pom bensin ada timbangan, saya masuk timbangan. Mas mau ke daerah ini ya? Deh. Iya mas. Hati-hati mas ya, jangan lupa sholawat. Merinding saya. Langsung diomongin gitu ya? Iya mas, saya mau ke sini. Ya udah, hati-hati aja. Tuh temennya ntar dikasih tahu yang sebelah. Ya kata saya, kok malah jadi kagak karuan begini dalam hati saya nih. Mana kiriman juga diburu-buru karena kan itu buat proyek rel kereta api waktu itu bang. Oke lanjut, pom bensin saya ngisi full karena saya emang masih banyak bang, waktu itu saya ngisi juga cuma 100.000 kayaknya deh, nggak nyampe. Saya ngisi, pikir saya dipulin kalau toh emang jalurnya jauh apa gimana, solar saya aman. Saya ngisi solar, yang ketiga berarti itu orang, mas hati-hati ya katanya. Yang di pom bensin tuh tugasnya. Iya. Mas hati-hati di jalan ya katanya. Wajar lah kalau saya mikir begitu, namanya customer ya. Iya, SOP lah. Ya SOP-nya dia. Begitu saya mau keluar nih bang, kan keluar begitu ke kanan, ada nenek-nenek. Biasa ya, mohon maaf, kayak minta-minta gitu. Ya saya kasih 2.000 loh. Le, hati-hati nih jalan nih le. Ojo lali sholawat. Kedua tuh bang, orang kedua bilang begitu. Ojo lali, kelingan Gusti Allah, maksudnya ingat sama Gusti Allah gitu kan bilang. Oh nggih mbah. Udah, akhirnya saya jalan des, ketemu lampu merah pertama kalau yang ke kanan mau arah ke Cilacap itu bang, arah saya pulang ini ke Purwokerto kota. Lampu kedip-kedip ke 1, kedua, ketiga saya ke kanan. Di sini bang mulainya, sebelumnya nih, sebelum belok kanan saya suruh nanya teman saya nih, bang coba tanya, nih jalur ke sini kemana? Ya kan kita namanya di jalan punya etika. Kalau saya bang, namanya dia bukan orang jalanan, saya maklum sih. Pak,
kalau mau ke daerah ini kemana ya? Kagak turun, dia nanya bang. Masa Allah. Di dalam mobil nanyanya. Bang kata saya turun, ya udah. Kowe Rono, kowe nang ngarep megonganan sambil marah-marah begitu, matanya melotot gitu bang. Iya. Ya elah, orang namanya orang tua sih bang, gimana saya juga bingung. Akhirnya ya udah, gih matur nuwun Pak. Ya wes Rono, mangkat toh. Belok kanan bang, sesuai perintah dia. Udah saya setel GPS tuh sebelum belok kanan, saya setel GPS. Stasiun udah masuk kanan, ketemu jembatan pertama bang. Jembatan nih. Jam berapa itu bang Bolang? Terminal Aji Barang itu jam 11. Jam 11 malam ya? Ya, di pom bensin Aji Barang. Ya kurang lebih dari situ paling 10 menit, 5 menitan lah bang. Saya begitu masuk ke situ, ngelewatin jembatan itu. Saya mau ngelakson, soalnya saya sempat dipesan saya. Kalau lewatin kampung orang kita belum masuk ya kita salam. Kalau ada klakson kita klakson. Begitu mau klakson saya mati bang. Di jembatan itu? Di jembatan itu. Lah kata saya kok klakson saya mati. Begitu saya lewat itu mobil saya berat. Oh, lewatin jembatan. Serius bang, saya injak gas 60 itu kayak nggak lari mobil saya. Logikanya muatan 200 kilo bang. Iya, gimana berat sih kata saya. Saya jalan lagi, ketemulah jalan perbaikan. Kata saya itu putih-putih apa gitu kan. Pertama saya udah ngedon nih, udah ngeper. Ya elah karung bang. Karung. Karung di situ ada karung. Iya. Saya ambil kanan tuh. Begitu ambil kanan, di depan ada lagi satu lagi bang. Lah saya ngambil yang kiri karena saya lihat karungnya adanya di kanan. Lah teman saya bilang, lo ngapain di situ? Digebrak dashboard saya bang. Oh, sama temen. Saya ngerem mendadak, buset itu. Kalau misalkan saya itu terajang ya, batu kali semua bang. Batu kali. Hancur udah mobil saya itu. Lah sebelah kanan jelas persis jelas itu lagi kakinya begantung. Astagfirullahaladzim. Apa tuh kunti bang? Kuntilanak bener bang. Cuman mukanya saya nggak berani lihat ya. Cuman kalau kaki saya kelihatan kayak begitulah. Apa namanya? Dia kan pakai putih begitu bang, goyang begitu. Iya. Itu sempat garangan apa namanya, kalau kata orang dulu bilang dulu kan kalau dia dekat suaranya kecil gitu kan, kedengeran di kuping tuh kayak jadinya kayak noise gitu. Apa namanya, terngiang terus suaranya. Saya lewat, alah udahlah bodo amat lah kata saya. Mungkin ya ini tadi disuruh sholawat, cuman itu mau ngucap kayaknya susah banget saya bang tuh, mau sholawat, mau assalamualaikum tuh kayaknya ini saya kenapa gitu loh, sebenarnya tuh ada apa gitu loh, dari berangkat sampai sini saya udah jadian seperti ini. Nyampe ke belokan bang, jalannya kan berliku dia. 4 kali kalau nggak salah, apa 5 kali tuh belokan. Pertama naik ke kiri, pas ke kanan mobil saya tek ngejim bang. Ngejim, mati total, lampu mesin mati. Kotak saya cabut, saya turun. Bang dicek. Kalau saya emang udah dapat ilmu dari teman saya, lampu utama sama lampu box itu saya pisah bang. Jadi lampu box saya bikin sikring sendiri, jadi kalau konslet nggak ngerembet ke yang lain. Saya cek semua itu aman. Nggak ada apa-apa. Ada suara ya apa namanya, orang jalan. Nah alhamdulillah ada orang kata sini bisa minta tolong. Kenapa? Saya tungguin 5 menit nggak nongol orangnya. Iya. Teman saya sih nggak denger apa-apa, dia malah ngerokok aja. Saya udah bilang jangan ngerokok dulu bang kalau tempat beginian. Kalau mau kita ngerokok ya buang aja. Oh apaan sih kata dia. Udah akhirnya nungguin, nggak selang ada 10 menit lewat. Kerasa bang itu angin begitu. Lewat di samping lu. Sekilas itu set begitu ada suara gamelan, deng, mobil saya kok bisa nyala. Langsung nyala? Tapi mesin enggak ya, cuman lampu semua nyala. Sama radio itu kan, saya nyetelnya di handphone. Iya. Saya makanya yang aux itu kan, sama bluetooth. Kenapa bisa pindah ke radio sendiri? Tapi yang bingungnya kalau seumpamanya ini di radio sama yang di perkampungan, kan suaranya beda bang. Iya, paling iya. telat berapa detik lah pasti ada kan. Ini nggak ada bang, jadi persis begitu saya nih, astagfirullah, merinding saya bang. Kata saya, ini kan teman saya belum naik itu bang, masih di belakang. Kata saya, ini kenapa ya? Saya matiin, nggak bisa mati bang, akhirnya saya cabut sikringnya tuh bang. Jadi casan handphone saya cabut, kan dia jadi satu tuh, radio sama casan itu saya cabut. Ayo bang udah naik. Nah dari sini bang, teman saya tuh saya, udah ayo naik. Dia kagak mau naik, maksudnya dia, ayo buruan lah, ini udah jam berapa, ini tempat orang, gue takut kata gue. Akhirnya tarik, udah naik. Mobil saya tetap nggak bisa, mesin nyala bang, nyala. Kalau misalkan logikanya di mobil kalau udah nyala, caelah. Ya tadi saya bilang muatan cuma 200 kilo bang. Iya. Masa iya mobil gak kuat nanjak. Kata saya, ya Allah ini kenapa sih? Lagi-lagi tuh saya mau selawat kok saya nggak bisa gitu bang. Yang saya herannya itu ya.
Berat banget ya. Ha-ha. Entah kenapa itu nggak tahu dari mana asalnya, atau tuh ada yang kayak ngelempar gitu bang, kena bok. Dang! Gitu. Astagfirullahaladzim. Saya kira itu mobil jalan bang. Gas nggak saya injak. Jadi kan kalau emang solar dilepas dikit dia jalan, kalau kopling dilepas jalan tes. Wah bisa jalan. Alhamdulillah lah. Udah saya nggak mikirin itu, saya tetap pikiran positif aja. Saya jalan tes. Nah dasarnya kan saya ngikutin GPS pertamanya bang. Tahu-tahu 200 meter belok kanan, kata kan biasanya begitu Iya, kalau kata GPS tuh. belok kanan. Oke, saya masuk tes. Ada kurang lebih 1 kilo, setak saya di kuburan bang. Di kuburan. Pintu gerbang kuburan. Nah lo, kata saya ini gimana ini kok ada di sini? Teman saya mau turun. Saya tarik, udah nggak usah turun, biarin ada lampu ini di belakang katanya. Akhirnya saya mundur bang, ya susah payah, namanya maju mah gampang, kalau mundur emang susah kan. Kita ngandelin spion doang. Kita mundur, teman saya tuh udah diem bang, pokoknya dari kejadian itu tuh udah diem, nggak bisa ngomong apa-apa. Ekor mata saya kalau ngelihat dia juga kayak saya gimana gitu kan, kadang saya ngeliatin spion tuh bang, kanan kiri. Dia kayaknya melototin saya gimana gitu. Saya mundur, nyampe tuh ke jalanan itu. Ada orang pakai baju sarung batik, pakai kaos biasa. Sampai nyapurin ini. Ki, lek ngapunten nang. Kulo nyasar. Ngopo kowe rene di rumahku? Nanya. Ngapain kamu kesini ke rumah saya? Saya mau ngirim barang, Bang. Untuk rene jalan rono. Bukan ke sini, jalannya ke sana kan. Oh iya ya, minta maaf saya Bang. Ya mohon maaf, begitu saya balik situ orangnya udah nggak ada nih Bang. Oh, yang udah kagak ada yang ngasih tahu itu. Kan saya mundur begini ke kanan dong. Saya kan jalurnya mau ke sana. Kita masuk ke kanan. Otomatis mobil saya kan ekor ke sini kan. Iya. Itu saya lihat spion orangnya udah nggak ada. Nggak ada. Aduh, yang beberapa kali pikir saya ini. Ya lagi-lagi saya mikirnya itu apa bener yang bisikan pertama, lu jangan jalan kalau dikasih tarikan lagi. Iya. Itu Bang. Cuma namanya pengen refreshing loh Bang. Udah lama di kota-kota terus macet saya juga. Bete lah, pengen Bete. keluar kota ya. Betul. Saya jalan, nyampe ngelewatin rel. Aman masih di situ. Nah, mentok di pertigaan Bang. Mentok di pertigaan ada bis. Saya nanya, Mas, mohon maaf nih, saya mau numpang tanya, tahu alamat ini nggak? Waduh Mas, kalau jalannya sih ini, kata dia. Cuman kalau untuk sekolahannya saya nggak tahu. Cuman kalau Mas mau lihat atau mau cari, sampai ke ujung jalan, sampai ke kiri, di situ ada sekolahan, sebelah kanan. Depan itu kan nasi Padang, kata dia. Saya ke situ Bang, keluar. Itu saya nggak ngeliat apa-apa nih Bang, ya di jalur situ. Blong sepi aja pokoknya. Emang ada rumah tapi udah pada tutup. Saya ke kiri. Lah, logikanya kan kalau bermain begini Bang. Yang saya bawa kan barang kereta api, rel nih. Iya. Jalurnya kan ada di kanan dong. Kenapa saya harus mental ke gudangnya di sana? Sedangkan di alamat ditulisnya udah jelas stasiun dia itu. Udah nyampe sekolahan itu ada orang pantaran saya lah Bang. Dia pakai celana biasa, normalnya manusia gitu, biasa. Saya tanya, Mas, mohon maaf, pakai bahasa Jawa, saya bahasa Indonesia aja. Iya. Saya mau ke alamat ini, tahu nggak? Depan Mas belok kanan. Udah itu dong jawabnya. Depan Mas belok kanan. Jadi kayak orang sini gimana sih Bang kalau nanya, depan belok kanan. Belok kanan. Feeling saya kan berkata, balik lagi dong ke tempat tadi. Oke deh. Begitu saya naik, hawa udah beda Bang. Teman saya itu matanya udah melotot, kata sini orang kenapa, sawan apa gimana? Di sebelah lu padahal ya Bang ya. Persis sebelah saya kan, namanya mobil engkel kan cuma buat berdua doang Bang. Diem aja dia. Sini orang ngomong kagak apa, tapi ngerokok Bang dia. Orang saya beli, saya jatah kan dia 2 bungkus, saya 2 bungkus, habis rokok dia Bang, 2 kretek lagi itu rokok dia. Dalam hati saya tuh, ini sebenarnya dapet. Lagi-lagi Bang yang saya heran, mau sholawat aja kagak bisa, itu nggak tahunya saya kenapa itu saya ke kanan. Begitu saya ke kanan, harusnya tadi kan saya bilang, saya harusnya ngelewatin jalur itu. Nggak ada jalur tadi Bang. Nggak ada. Nyata itu saya ngerasa kayak ya mungkin disirap mungkin ya, istilah katanya begitu. Iya. Saya jalan ke situ. Nah, kata saya ini kan bukan jalan yang tadi, dalam hati saya. Ya udahlah, saya jalan aja. Saya jalan. Lah, bisa tadi kok nggak ada, kata saya kan. Ya udahlah. Karena pertigaannya kan harusnya patokannya ada dia, saya ke kiri. Iya. Saya lurus aja, Bang. Saya ke kiri itu. Pas dalam ke kiri itu perasaan jalanan bagus, Bang. Jalanan bagus, saya ngelihat solar ya, turunlah dikit. Saya jalan gitu, sekira-kira jam 2 kayaknya dah. Jam 2 malam. Jam 2 malam itu saya nyari jalan jadi seperti itu tuh. Saya nyari jalan, gitu, nggak ketemu. Lagi-lagi mobil saya nge-gym lagi Bang. Nge-gym lagi. Nge-gym lagi. Mati lagi. Kata saya ini,
kenapa sih, sedangkan hari Minggu kemarin tuh mobil saya habis servis bang. Kan kalau terus terang aja kalau masalah mobil saya rewel. Iya. Masalahnya namanya kita mesin udah nyala kan, nyawa kita di situ bang kalau mobil ya. Kata saya, ini kenapa sih sebenarnya lagi gending lagi, suara gamelan lagi bang. Deng. Ya Allah, kata saya. Ini kenapa lagi dalam hati saya? Saya punya salah apa? Saya langsung ke saya dulu nih, saya salah apa ya? Saya masuk sebelumnya saya bilang assalamualaikum dulu. Cuman kalau permasalahannya dari klakson, saya sempat sadar itu. Kalau dari klakson ya mohon maaf, emang karena mati klakson saya keadaan. Mati mendadak ya? Iya. Lagi-lagi bang ada yang lempar lagi dari belakang itu bang, kena bok lagi. Dah, gitu. Nyala lagi. Dalam hati sini, ini ngapain gitu loh? Lagi-lagi saya nanya seperti itu bang. Ini sebenarnya ada apa sih perjalanan saya? Itu teman saya kagak ngomong kagak apa bang, diem aja. Di samping abang di mana? Persis di samping saya. Itu saya udah kagak berani turun pas kejadian itu mati mobil. Kata saya udahlah saya diem sini aja dah. Nungguin kayak mau nyampe gimana ceritanya. Besok apa subuh juga pasti ada orang lewat. Saya pikirnya begitu aja udah. Ya mau ke sawah. Emang kanan kiri saya sawah waktu itu saya ngeliat. Atau lampu nyala. Saya starter lagi ya masih nyala. Alhamdulillah. Nah dia pas melihat begini panggil saya. Begitu mesin nyala begini lagi. Teman saya tuh di sebelah. Set ini orang ngajak ribut sih dalam hati saya itu. Diem aja. Orang mau bantuin, maksud saya kan saya biar ada teman ngobrol gitu bang. Betul. Dia nggak bisa nyupir nggak masalah. Iya. Kalau saya mah saya jalan lagi kurang lebih masih jalan bagus tuh bang, kurang lebih 2 kilo ketemu rumah bagus banget bang, kanan kiri kode bang. Tapi bangunannya bangunan kayu. Bangunan kayu. Iya, kayak rumah-rumah dulu lah gitu bang. Di depan gerbangnya itu ada penjaganya 2 orang. 500 meter kali dari rumah itu mogok lagi mobil saya. Mogok lagi. Udah kayak yang ketiga kali berarti itu mogok mobil saya. Keempat ya. Keempat kali mogok. Logikanya kalau emang dia harusnya itu kan harusnya dia nolongin saya bang. Saya nyampein saya. Mas kenapa nih bisa saya bantu? Enggak bang. Diem aja. Dia diem aja. Udah tambah nggak karuan pikiran saya. Udah mindset saya bener-bener. Wah kayaknya ini bener saya disasari nih. Apa saya salah ngomongnya? Salah ngomong di mana? Salah saya apa gitu kan? Saya sempat nanya sebenarnya tuh ngelakuin apa masuk daerah sini? Ya diam aja dia juga, begini aja matanya melotot terus, kagak ngedip-ngedip bang saya ngeliat dia. Melotot aja ngedip-ngedip. Akhirnya saya otak-atik, itu nggak ada yang lempar lagi bang, cuman saya otak-atik, akhirnya nyala tuh. Saya nyala lagi mesin. Ada ibu-ibu dari depan jalan, bawa anak kecil. Derek bu, ya ini kenapa? Kok ngeliatin saya begitu dalam hati? Nah itu begitu dia papasan, ini teman saya nih bang. Ini saya kan begini ya, dia jadi pandangannya dia kesini nih ngeliatin ibu-ibu gitu. Jadi dia kayak ngikutin, jadi jalannya dia ngikutin. Iya. Saya juga begitu dia udah gitu, saya ngeliat ke depannya. Ini kenapa ya gitu saya. Marah nih jangan-jangan sama saya. Si ibu itu. Udah akhirnya jalan aja bang saya bang. Jalan itu masih ketemu bang, sampai saya ketemu tuh mobil tua. Kayaknya itu tahun kapan tau bang, di pinggir jalan begitu. Udah maksudnya ambles gitulah. Lah kata saya masih ada aja nih mobil antik di sini ya. Tapi yang punyanya kenapa ini? Orangnya nggak ada pikir saya. Apa sama kayak saya mungkin nge-gym terus ditinggal, kalau dia kan urusan nyungsep gitu kan. Iya. Depannya rumah lagi bang. Sama ada penunggunya begitu. Yang gede itu. Iya sama. Jadi bangunan hampir sama, cuman gerbang pagernya doang yang beda. Penunggunya sama berdua tuh. Jadi kayak security lah ya kalau bahasa sekarang. Dua-dua begitu. Saya jalan lagi ketemu jalan jelek bang. Pas ketemu jalan jelek, turun begitu bang, kan ada terowongan. Iya. Di situ saya ada orang bang, entah orang atau bukan ya. Dia ngasih kode gini. Lah saya kagak ngeruin bang, dia ngomong apa saya nggak tahu ya. Iya. Dia begini. Tahu ya mohon maaf kalau bisu saya juga kan nggak paham bahasa dia. Begitu saya naik itu mati lagi mobil saya bang. Mati lagi. Udah lewat terowongan itu. Astagfirullahaladzim. Udah jengkel banget bang, itu bahasa saya kasar keluar beneran bang itu. Iya. Ini sebenarnya punya apa sih gitu. Orang saya di sini cuma niat kerja, saya ngirim barang. Salah saya di mana ya negornya. Cobalah kalau emang bener ini ayo kita interaksi. Saya bukan jadi songong gitulah saya bang, jadi bahasanya gitu loh. Karena udah dikerjain begininya, salah saya di mana juga saya nggak nemu gitu loh. Nggak lama ada anak kecil bang. Lewat begitu jalan, cek. Nama anak kecil makan ada iseng bang, bawa kayu ditepokin ban saya gitu, nyala. Langsung nyala. Saya mengelihat apa yang saya ceritain benar bang. Merinding. Terserah
Orang mau percaya apa enggak, emang ini yang saya alamin intinya. Iya. Seperti itu. Saya jalan lagi, emang jalanan jelek bang. Itu saya ngelihat jam, udah jam 3:30 kayaknya. 3:30. Kata saya ini GPS kok masih tetap aja jalan lurus bang. Sama GPS itu ya? Iya. Ini masih koprak jelek. Ketemu di titik di mana saya harus belok kiri kalau jalur habis. Pas belok kiri, saya ngelihat ada gapura gitu bang. Ya Allah. Saya ngelihat gapura gitu kan. Sebelum gapura di sini ada pertigaan, ada keluar sosok kaki bang. Keluar di situ. Hei, Wirene Medun. Hei, kamu sini turun. Saya suruh turun kan naik saya bang. Teman saya ini katanya, bang turun bang. Dia ngeliatin ke depan seperti biasa bang. Masih diem aja. Diem aja. Dia itu diem aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam hati saya turun bang. Mohon maaf mbak, saya mau tanya. Saya mau kalau, iya saya tahu kamu mau kemana. Dia bilang begitu. Kamu bukan di sini harusnya. Di sini jalan buntu, kata dia bilangnya begitu. Di sini bukan tempat kamu. Dah. Dalam hati saya, ini nyampe saya dicubit-cubitin begitu bang. Saking saya penasaran ini saya kenapa sih sebenarnya gitu loh. Rute saya luar kota pertama semenjak saya kerja di bandara itu. Terus saya ini diceramain sama. Makanya kalau punya mulut itu dijaga. Jangan buang air sembarangan. Mungkin ngeludah bang ya. Kemudian saya ngeludah. Nah itu yang jadi pertanyaan saya ke teman saya itu bang. Dikasih masukan gini-gini. Ingat bang yang tadi saya cerita di pom bensin ada nenek-nenek. Oh iya, nenek-nenek. Dia keluar bang di sana. Ada di situ? Ada di situ. Astagfirullahaladzim. Masih dengan ininya gitu. Masih dengan itunya bang. Ya Allah, bener-bener. Akhirnya, ini orang baik gitu. Dia bilang, kamu sama siapa berangkat sini? Saya berdua. Berdua berapa? Bertiga itu di mobil kamu. Lah, bertiga? Saya berdua mbah. Sampean bertiga. Terus si mbah yang cowoknya ini ya bilang, hei wirene wis rasah melu wis nang kene wae. Iki udah alamnya alammu alaman nang kene. Ya maksudnya alamnya alam kamu di sini. Ini dia di sana. Maksudnya makin manusia di sana gitu kan. Udah itu ya intinya saya dikasih wejangan juga kan. Jaga sikap kalau masuk. Namanya kita hidup kan berdampingan juga bang ya kita ya. Pasti ada anggah ungguhnya kalau orang Jawa bilang. Si nenek-nenek itu ngeluarin kayak sumpit tusuk konde gitulah, tapi bentuknya sumpit. Dikasihin ke saya. Dicekal oleh gue sangu. Dipegang ya, nak buat bekal di jalan. Saya mau bilang terima kasih, udah putar balik gitu. Yang cowoknya itu bang. Begitu saya mau putar balik, nih. Lancar putar balik. Begitu saya turun itu gapura nggak ada, orang yang dua tadi nggak ada bang. Yang tadi abang lihat tuh nggak ada. Iya nggak ada sama sekali. Udah tambah berontak saya bang, udah kagak ngomong kagak apa. Saya gas sekencang-kencangnya gas itu bang. Sekencang-kencangnya gas namanya muatan enteng gitu ya, tetap aja ngoser bang, namanya jalan jelek bang. Iya. Begitu saya keluar yang titik di mana tadi saya harusnya ke kiri, berarti sekarang saya ke kanan. Tahu nggak saya di mana bang? Tengah sawah. Tengah-tengah sawah. Awal jalan raya. Jalan biasa. Jadi dari pertama masuk jalan bagus, terus ketemu jalan jelek, sampai di mana titik saya ketemu mbah itu tadi. Iya. Gapura itu begitu saya harusnya ke sana, ketemu titik saya belok ke kanan. Saya di tengah sawah bang. Pokoknya jalan galengan begitu bang. Kata saya sempat turun itu, tapi alhamdulillahnya dia rapat, cuma ada selah dikit dong begitu bang. Sepelan-pelan saya bawa mobil. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi saya mikir, saya salahnya di mana. Nah itu saya baru bisa bang namanya sholawat bang. Baru kebuka. Dari situ tuh baru kebuka. Saya, alhamdulillah, kata saya masih bisa. Saya bisa sholawat ini. Saya baca sholawat. 15 menit saya udah nyampe ke tempat yang tadi parkiran bis bang. Ketemu lagi tuh. Iya, 15 menit, sedangkan saya tadi bilang dari jam 11 kan. Iya, gokil banget. Itu udah jam 4:30 bang. Pesennya kakek-kakek tadi nih, sampai nanti udah nyampe sana, ada tukang ojek satu di situ, motornya itu, kamu tanya dia nggak bakal disasar. Kamu tanya dia, jangan ngeyel jadi orang. Dia bilang begitu. Emang salahnya saya pas pertama lewat nih bang, yang saya tadi bilang, ini semua tutup semua warung, itu ada kakek-kakek satu. Kalau saya nanya dia kan takutnya nggak tahu bang ya. Iya. Mungkin salah saya nih di situ kan. Oke lah, saya salah begitu. Saya balik lagi dong. Dalam hati saya, lah ini jalan yang tadi. Saya sempat berhenti dulu. Setelah depan polsek saya berhenti dulu. Sempat pengen nangis juga bang, bener-bener dah itu jam 4:30.
Akhirnya udahlah, saya udah ngantuk, udah lelah banget dah, pokoknya saya udah lelah banget. Saya jalan terus ketemu tukang ojek itu bang, pas di ujung jalan. Saya belum nanya, baru turun. Sampean ke jadi ngopo? Lah sebenarnya kamu ini kenapa gitu? Dari tadi saya liatin 3 kali kamu bolak-balik di sini tuh ngapain? Oh, kelihatan si Tukang ojek. itu abang lewat-lewat. Iya. Tapi nggak ngeliat dia. Saya kagak ngeh. Sampai tuh ngapain? Orang mananya sama saya? Gitu. Saya masih belum bisa ngomong bang. Iya. Akhirnya si bapak itu nelfon. Sampean gitu nih kenapa? Sampean itu kenapa gitu? Saya nggak tahu pak, saya mau ke alamat ini. Oh kalau alamat ini mah di depan situ mas, nggak jauh, paling 500 meter, nggak ada, sebelah kiri. Gitu. Udah sampean ke situ aja. Gitu. Jangan lupa sholawat. Kalau perjalanan namanya, sampean kan supir luar kota, namanya berangkat malam, hal-hal begitu udah pasti ada, dia bilang seperti itu. Ya udah, sampean ke tempatnya, sampean istirahat dah. Gitu. Besok biar segeran. Sampai itu bang, kata dia nanti sebelah kiri, jadi gangnya depan-depanan begitu bang. Di sini arah stasiunnya, ada tiang hitam putih. Saya masuk. Saking takutnya mobil saya nge-gym itu kagak saya matiin tuh mobil bang, saya nanya. Nyalain terus. Saya nyalain terus. Saya turun, saya assalamualaikum. Assalamualaikum, keluar bang, ada orang bawa sapu. Pak, saya mohon maaf mau tanya. Iya mas, itu di depan tempatnya gitu. Lah, sekolah iya mas, di depan itu. Tempatnya itu di depan, sampai tinggal nyebrang udah nyampe. Itu sekolahnya di depan, gudangnya depannya gitu. Jadi emang itu keadaannya itu ini sekolahan bang. Ya itu depannya itu gudangnya itu. Aduh kata saya, pertama saya belum percaya lagi, ya itu tadi saya balik ngeyel kan orangnya. Iya. GPS sudah saya matiin, saya jalan kaki. Saya bawa surat jalan, kan ada sekolahan TK gitu. Namanya sama. Begitu saya nengok ke sebelahnya, nomornya sama lah. Iya ini bener. Udah, akhirnya saya udah parkir di situ. Teman saya udah mulai bisa ngomong tuh. Oh, ya, sebelahnya. Udah begitu. Dari tadi ngapain aja lo, diem aja katanya. Tapi dia kayaknya masih kayak gimana, takut itu mau cerita ya. Udah bang gini aja, saya mau tidur, besok kalau bongkar bangunin gitu saya. Ya udah, saya tidur tuh bang. Dalam tidur itu juga saya dimimpiin lagi tuh sama kakek-kakek itu tadi. Ya intinya negornya seperti yang tadi saya bilang. Iya. Kalau dikasih tahu itu jangan ngeyel, gitu dibilangin. Ya mbah saya mohon maaf. Intinya jaga sikap kata dia. Kalau dibilangin namanya orang bertanya itu jangan ngeyel. Kalau orang Jawa itu seenggak-enggaknya nggak bakalan kamu disasarin, apalagi niatnya mau baik. Ya mbah. Akhirnya saya bangun dulu. Ayo bongkar mas, bongkar. Bongkar, saya parkirin, saya ke tempat warung bang. Mbak ngopi. Mas, mobilnya sampean semalam bolak-baliknya sebenarnya mau ngapain mas? Lah orang kedua kata saya ini ngomong. Mbak, saya juga sebenarnya masih bingung mbak. Saya nanya, mbak nanya nih orang kedua, yang pertama tukang ojek di sana. Lah itu paman saya mas. Oh, Yang tukang ojek itu. Coba cerita ada apa? Saya kan rencananya ngirim barang ke stasiun ini, kata saya mbak. Cuman kan saya mikirnya namanya proyek kan adanya rel sebelah kanan, masa iya sih gudangnya sebelah kiri, gitu kan. Ya itu tadi ngeyel tadi bang, saya karena mungkin ego juga kan. Emang sampean kemana mas? Diceritain saya jalan bagus banget. Bagus gimana, dari tadi bagus kali, sampean lewatnya depan warung saya terus gitu, dibilangnya begitu. bolak-balik di situ. Bolak-balik 3 kali. Kalau seumpamanya yang lihat tukang ojek bilang 3 kali, mungkin wajar lah. Ini udah 2, berarti saya semakin percaya dong. Iya. Nah terus gimana mas? Begitu lagi ngobrol lagi asik-asik itu ada orang nongol duduk. Ya udah umur 40-an lah kurang lebih. Semalam saya lihat mobilnya tengah sawah ngapain, saya diem bang. Astagfirullah. Buset. Saya diem. Untungnya si mbak kagak ngomong. Itu si bapak, lah itu mobilnya kayaknya itu dah, kata dia. Si bapak itu bilang. Iya. Tapi si mbaknya pak, bukan itu. Alhamdulillahnya si mbaknya nggak usah saya kasih kode. Ya udah ngopi-ngopi aja biasa tuh bang. Begitu ngopi kata saya. Oke mas, nanti pulangnya jangan lewat sana. Jangan dibikin penasaran hal-hal begitu. Iya. Sampean lewat situ aja jalur utama. Oh siap kata saya. Udah beres, saya masih ngobrol-ngobrol di situ. Terus saya masih nggak habis pikir itu mobil bisa di tengah sawah mau kemana. Gitu.
Oh, ada yang kelewat nih bang ya, yang pas tadi nge-gym yang ketiga tuh, Oh iya. yang sebelum terowongan itu, saya sempat ngopi tuh bang, cuman saya belum minum. Itu saya sempat pikir begini, kalau emang saya ada di dimensi lain gitu ya, masa iya sih mau dibawa sama mobilnya, pikir saya begitu. Oke, Di ya. sana buat apa gitu loh bang? Pindah ke dimensinya dia gitu ya. Itu percaya nggak percaya bang, saya ngangkat kopi, begitu diangkat ini pecah gelasnya. Jadi kayak ada yang kerasa angin begitu bang, plak gitu, kayak ada yang begitu, ada yang ngedorong gitulah ya. Jadi segelas itu dipegang tuh kayak digituin gimana sih? Iya. Pas ke bawah. Seketika itu orang yang ngelihat ke sana langsung bau amis. Terus saya naik ke mobil kan, itu langsung naik ke mobil lagi tuh. Akhirnya nggak lama terus nyala tuh mobil saya. Akhirnya jalan. Akhirnya ketemu kayak tadi. Kembali lagi ke warung nih. Pas sudah cerita-cerita. Akhirnya saya izin. Oke mbak, kalau gitu saya izin pulang ya, saya mau besok juga masih ada kerjaan lagi, kata saya. Ya udah mas, intinya jangan lupa sholawat, selalu yang diingetin itu bang. Sholawat, ya. Sholawat, kekuatan sholawat, masya Allah, saya baru ngerasain itu. Iya. Sejalan-jalan, belum cerita tuh teman saya tuh, sejalan-jalan tuh saya masih mikirin aja, ini sebenarnya ada apa gitu, kok nyampe sebegininya di saya, salahnya saya apa, harusnya ada dong omongan, kalau emang mau meditasi lah, jangan masukin derajatnya teman saya gitu loh. Nyampe di rumah, masuk daerah Perupuk, ada rumah makan yang ke bawah tuh bang, baru cerita teman saya. Yang di samping nih, connect Iya. ini nih. Sekarang gini aja deh bang, ini mah jangan nyari bener apa salahnya, semua orang pengennya bener, nggak ada yang mau dibikin salah. Yang cerita sebenarnya kenapa di mobil diem aja, gua nggak tahu lah, gua kagak bisa ngomong mas sekali lah, ya aturan mah bilang lah, kan gua nggak bisa ngomong, kata iya lupa kata gua. Terus. Oh gokil nih. Lupa gue, sorry bang ya, katanya. Akhirnya cerita lagi tuh, begitu kejadian pertama di jembatan itu dia belum ceritanya baru kemarin nih bang, saya desak tuh salahnya apa, karena jadi tanda tanya juga. Emang dia sempat buang air kecil juga di situ pas mobil saya nge-gym pertama. Oh, oke. Saya udah bilang bang, kalau mau kencing simpen di botol, bawa mobil, terbuang di sana aja gitu. Kita lewat jalan orang. Terus waktu udah kencing kan sempat saya bilang, dia kan ayo bang naik, dia nggak mau naik kan. Diem aja, saya tarik juga susah. Itu sebenarnya gue denger lo ngomong apa, gue tahu lo jalan kemana, gue tahu. Gue pengen ngomong, ngasih tahu lo, kadang gue melototin lo tuh, ngapain gue ngasih kode. Ya kodenya lo kemasukan, mana gue tahu, dalam hati saya begitu kan. Lo jalan di tengah sawah, lo bolak-balik di situ 3 kali, untuk orang ketiga tuh yang bilang, coba lo ngapain? Dia tahu. Dia tahu saya jalan di situ itu, ngelewatin jalur itu 3 kali. Iya. Saya lewat terowongan terus ketemu orang itu juga dia tahu. Mobil saya nge-gym. Pokoknya kejadian setelah lewat jalur jembatan itu dia tahu bang. Cuman dia kayak nggak bisa ngomong. Oke. Terus akhirnya ya udah bang, sekarang gini aja dah. Kan saya udah bilang, ya mohon maaf, saya juga nggak berani kalau mau ngomong keras ke sampean tuh ya udah tua. Tapi ya sampean juga ngeyel kalau dibilangin, kata saya. Saya karena ngasih tahu begini, sebelumnya saya kan juga udah pernah luar kota bang, sering luar kota. Kalau lewat alas kita ngehargain, kita jangan ngerokok dulu. Jadi Allah ngerokok ini. Ya itu jadinya mungkin bahasa-bahasa seperti itu bang ya. Iya. Pas begitu ngobrol. Lo tahu nggak lang? Pas lu ngobrol sama mbah-mbah itu tadi, gua ngelihat, gua makanya diam di sisi lain, gua di sebelah gua itu ada orang. Jadi kita di mobil tuh bertiga. Dan saya tetap lihatnya berdua, orang saya sempat begini, dia katanya lo jangan diem aja, ngomong apa. Lo kan gua nemenin gua buat bantuin gua ngobrol biar gua nggak ngantuk. Lo ngomong apa, gua pengen ketawa, sebenarnya pengen ketawa, lo tuh kenapa gitu loh. Nyampe pas di kuburan tadi yang setak itu bang, saya mundur. Itu dia seperti ada yang narik. Jadi mungkin ya ini saya, udah lo di sini aja gitu, cuman saya tarik, jangan kata saya. Udah lo di sini aja, mungkin ya kalau bahasa ininya. Saya mundur begitu. Udah nyampe ke kontrakan nih bang ceritanya. Dikira sudah beres bang, masih Sampai kontrakan ya. Tapi ini alhamdulillahnya nggak teror horornya ini bang, yang maksudnya yang seremnya enggak. Saya tidur, saya nyampe jam 6 maghrib, pas maghrib saya nyampe kontrakan. Saya habis sholat isya saya tidur, saya ngimpi kakek itu lagi. Kakek itu. Emang agak berat sih bang kalau di sini ceritanya. Jadi dia tahu kepribadian saya semua. Duh, terlalu.
mulai dari saya anak pertama, bapak saya siapa dia tahu, ibu saya siapa dia tahu. Kamu tuh harus kuat, kamu anak pertama, kata dia. Kamu tulang punggung buat adik-adik kamu. Emang waktu itu juga saya sendiri tuh sebagai anak pertama tuh mesti gimana bang? Kan bapak udah gak ada. Belum sempet bisa ngebahagiain orang tua gitu saya. Ya, sampai sekarang juga saya belum bisa terus terang. Kamu udah gak ada papa. Kamu tuh ganti bapak, kata dia. Perjuangan bapak kamu ngegedein kamu, adik-adik kamu juga gak gampang, kata dia. Bilangnya begitu. Punya saya nangis itu dalam mimpi itu bang. Saya nangis kejar-kejarnya bang. Dia kasih tahu, jaga sikap, sholat. Ya namanya sholat, dia juga nauin bang. Namanya kita sholat, manusia. Kadang kita sholat, kadang enggak, hal wajar. Tapi kalau secara marifat itu kan dia bilang, sholat itu kalau orang Jawa bilang, nek iso aja telat itu, kalau bisa jangan telat. Ya kalau bisa ya harus tepat waktu. Karena mencerminkan rezeki kamu yaitu di situ, katanya. Tapi berhubung daripada enggak sama sekali kan, kenapa enggak? Oke Pak, ingat sekali lagi kamu anak pertama, masih ada orang tua kamu satu, jaga. Bu, terus saya nangis tuh, jadi-jadinya di situ Bang. Saya ingat adik saya yang terakhir tuh Bang, kan dia umur 6 bulan kalau nggak salah ditinggal bapak saya. Intinya kamu itu panutan katanya untuk kedepannya gitu kan. Cobalah berbenah dari situ. Coba berbenah. Yang udah, maksudnya sempat ada jengkel juga Bang sama keluarga saya juga, sempat ada jengkel sama adik-adik saya. Kenapa gitu beban keluarga saya semua gitu, karena saya mikir seperti itu Bang. Apa-apa saya. Cuman mungkin ini Bang tanggung jawab saya sebagai anak laki-laki waktu itu Bang. Ya udah, akhirnya saya nurut. Ya karena dalam tidur itu pun saya kayak nyadar gitu Bang. Ojo ngeyel tadi itu. Iya. Saya iya. Saya ngeliat sosok bapak saya almarhum dari jauh Bang, lihat saya senyum. Demi Allah saya ngeliat itu. Kamu lihat, coba kirimin Al-Fatihah tiap hari. Sekali aja, nggak usah sering. Bapak kamu nungguin gitu. Ya Allah. Kalau boleh tahu siapa nama almarhum bokapnya Bang? Almarhum Toto Sudarto. Toto Sudarto bin. Waduh, kalau binnya saya kurang paham. Toto Sudarto ya? Iya. Kita Al-Fatihah ini Bang ya? Oh iya Bang, boleh Bang. Buat teman-teman kita kirim Al-Fatihah buat almarhum bapaknya Bang Bulang ya. Toto Sudarto bin Bulan ya. Al-Fatihah. Pada akhirnya bilang, semua perjalanan kamu itu tadi itu pelajaran buat kedepannya. Namanya gitu ya, dibalik lagi Bang. Iya. Kita hidup itu berdampingan semua. Cuman bedanya kita terbatas sebagai manusia untuk melihat mereka. Mereka bebas melihat kita. Jangan kayak kejadian kemarin di jembatan, kata dia. Teman kamu ngeludah. Itu baru cerita kemarin orangnya Bang. Oke. Pas di jembatan udah ngeludah, kencing pula di situ. Jangan seperti itu. Sebenarnya kalau salahnya di saya apa Mbah? Kamu introspeksi. Sampai sekarang masih saya pikir itu kayak salah saya di situ apa. Iya. Tapi kembali ke pribadi saya, jangan itu masuk ke saya semua Bang, maksudnya. Saya anak pertama kan. Masih ada adik saya nih. Ibu saya tinggal satu juga. Sampai sekarang saya juga masih susah payah buat ngebahagiain ibu saya ya. Cuma namanya doa ibu kan pasti. Iya. Ngalir terus, meskipun saya sholat juga kadang sholat kadang enggak gitu kan. Ya udah, sampean jangan takut. Nanti kalau kemana-mana sholawat jangan lupa. Oke Mbah, kata. Ini titipannya Mbah ambil lagi ya, katanya. Yang dikasih itu Bang. Oh iya. Tapi itu kan adanya di mobil. Tapi udah dia pegang. Udah dipegang sama Mbah sama dibawa lagi ya. Dibawa.
Bangun teman saya pada bingung bang, lu ngapain nangis tidur? Kata dia enggak mulu katanya. Saya masih diem itu. Lah emang gue kenapa ya? Orang merekam kayak, ya elah gak ada kerjaan amat, kata dia ngerekam lagi. Gue kenapa? Ya saya mah, ya namanya orang tidur kan nggak tahu, orang lu ngorok aja kan kadang nggak nyadar. Gue bilang ngorok, kata lu kagak. Kata. Ya itu. Tapi nyentuh banget hati lu. Nyentuh banget tadi pas terakhir tuh bang. Pesannya ke hati saya itu benar-benar nyentuh banget. Mungkin perjalanan yang dikasih itu ada yang namanya kita kerja di jalan mungkin ya. Kita serba resiko namanya semua pekerjaan. Betul. Ya itulah yang harus lo tanggung gitu loh. Suatu waktu juga lo pasti bahkan lebih, ya amit-amit bang ya saya. Iya. Seperti yang lain mungkin sampai kecelakaan apa ya amit-amit saya nggak pengen juga. Ya, karena resiko pekerjaannya bang ya. Ya. Apalagi di jalanan itu. Betul. Terus saya sama yang terakhir juga nih, saya mohon maaf juga sama yang mobil tadi itu bang. Iya. Saya sebenarnya itu bukan marah apa gimana, emang sempat kesel ada. Cuman yang saya pikirin itu takutnya dia ngantuk apa gimana, makanya saya klakson. Entah dia marah apa enggak, itu kan saya nggak tahu karena dia bawa kaca, saya langsung bablas tuh. Kalau marah saya mohon maaf tuh. Iya, jadi mobilnya sedan plat D, saya masih ingat. Ya. Jadi tujuannya Bang Bolang biar dia melek gitu ya. Iya. Ini kenapa sih mobil depannya kok gini-gini? Iya, gitu. Geloyong-geloyong gitu bang. Ya dari situ saya flashback semua. Ya udah, saya maksudnya buat introspeksi diri saya aja bang. Iya. Ya alhamdulillah sampai sekarang untuk hidupnya di jalan nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti itu, alhamdulillah. Mungkin segitu aja bang cerita dari saya bang. Nah nih Bang Bolang, pas itu ada yang sosok si nenek-nenek itu yang di pom bensin itu sama bentuknya bang. Persis bang. Pastiin lagi gitu. Orang dia bawa kayak gelas begini bang, yang hijau warnanya hitam hijau putih gitu kayak daun bang. Begini kan minta gitu. Oh, padahal jaraknya jauh ya bang ya? Apa jauh bang, jauh banget. Dari pom bensin yang lu isi. Dia itu kan di Aji Barang. Iya. Ini udah masuk ke Purwokerto. Iya, berarti lu udah masuk dimensi lain nih bang. Bisa dibilang kayak gitu bang. Kemungkinan yang saya rasain begitu yang tadi. Sono kanan. Yang itu tadi bang. Iya. Kata saya, lah kok jalannya bukan yang tadi ya. Tapi begitu masuknya saya ngelihatnya itu, cuman lah kok bukan jalan yang tadi ya, kata saya. Ya mungkin dari situ bang pertamanya. Emang dari pertama juga kan saya udah bilang teman saya nggak bisa ngomong apa-apa itu. Iya, tapi teman lu ini ngomong bang, maksudnya gue itu ya kan dia emang tahu ya apa yang terjadi gitu. Iya, yang terjadi. Cuman dia tahu nih kalau gue ada yang masukin gue gitu. Jadi dia kayak rep ya orang bilang ya. Iya. Tapi kan kalau rep tidur, dia melek jadi kayak dibungkem aja gitu kayaknya bang. Jadi dia cuma bisa ngelihat saya, makanya kadang ini orang ngapain sih melototin saya mulu. Saya pikir seperti itu. Lu pikir mah dia kesurupan gitu bang. Pikir saya seperti itulah, kata saya. Alah udahlah biarin amat, kata saya. Posisi malam lagi. Buset bang, dari jam 11 sampai jam 5. Iya, gue mungkin kalau gue jadi Bang Bolang nih, gue berhenti, gue kelpak. Weh, lu ngapa diem aja sini? Lu kan gue ajak buat temenin gue ngobrol gitu kan. Tapi kalau posisi dia masih gini, malah serem juga. Lah, orang katanya sih bilang di rumah makan. Sih. Lah, orang mau bilang bang. Orang mau bilang gimana? Gue aja nggak bisa ngomong. Lah iya ya, kata saya. Aduh, ampun. Gokil ini, kita serem banget sob, dan benar-benar banyak banget deh yang bisa kita ambil. Dia jadi kayak sosok-sosok kayak yang tadi, kayak kakek-kakek gitu kan. Ada yang apa ya bang ya, bisa dibilang ada yang bikin lu tersesat juga ya bang ya. Nyasar gitu. Tapi ada yang juga yang positif tadi. Nah, itu bang yang saya kepikiran. Jadi di suatu sisi ada yang baiknya nih bang. Di satu sisi ada yang mau ibaratnya menjerumuskan. Begitu menjadi imbang mungkin ya. Alhamdulillahnya masih ketolongan. Dan juga ada omongannya, kamu kan, si Mbah itu bilang, pas ketemu lupa saya ketinggalan, kamu kan orang Kutarjo, bilangnya begitu. Tahu saya, kok tahu ya? Yalah, mungkin namanya. Tapi saya masih mikir namanya orang tua kali. Kan mbah saya dulu kan almarhum, cukup terkenal juga di kampung bang. Ya mungkin temannya mbah saya kali. Pikirnya begitu. Ini gokil banget sih ceritanya, dan ya bisa kita ambil ya. Jadi yang gua ambil sih dari positifnya gitu. Jadi kemanapun kita harus baca doa ya bang. Betul, ya. Salawat ya. Karena waktu itu emang lu bener-bener berat banget ya buat selawat. Berat banget sama sekali bang. Nggak bisa buat ngucap gitu bang. Walaupun di hati pengen selawat tapi nggak keluar gitu. Udah pengen sama, jadi adanya cuman amarah doang bang sama apa sih namanya? Emosi lah. Iya kayak ngempet begitu loh bang. Ya akhirnya bisa sholawat pas ketemu itu tadi. Jangan sampai sadar saya ada di tengah sawah itu tadi. Sampai dibilangin di warung. Saya
ngapain tuh tadi truk ya lewat-lewat tengah sawah, buset. Untungnya yang warungnya diem aja. Padahal, aduh gila sih itu, bener-bener. Itu saya nggak ceritain ke bos, saya nggak diceritain. Enggak, bos nggak tahu nih. Nggak ada yang tahu. Malu bang, saya juga gengsi juga cerita begini. Aduh, oke. Tapi kadang teman bilang kan, oh gue kemarin gini, sama gue juga. Kadang saya begituin aja, gue juga pernah ngalamin gimana ya begitulah. Ah hoak ya bodoh, kata saya begitu aja, udah saya nggak mau pusing. Padahal lu ngerasain juga ya bang. Buset bang, itu bener-bener dah. Apa namanya? Paling ekstrim kali itu seumur-umur saya bawa Iya, mobil udah. selama keluar kota yang nganter barang. Mau keluar kota, padahal jalurnya jalur setiap saya pulang gitu. Cuman pas malam itu, malam lagi yang barbar. Malam itu. Jumat juga kan, Malam Jumat berangkatnya hari Kamis juga kan Oh waktu iya itu. bener. Gokil emang. Mungkin yang di jembatannya nggak terima, mungkin pas saya lewat. Udah gitu pas mobil mogok teman saya Iya, itu. ludah sama buang air kecil itu tadi. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Bolang ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ini cerita cukup barbar ya, karena emang benar-benar di lapangan itu dengan segala resikonya dan kejadian apapun bisa terjadi di lapangan. Jadi jangan lupa perbanyak baca doa, perkuat iman kita dan Islam kita gitu. Jadi pokoknya ini barbar sih dan merinding disco cok malam ini, dan sekarang ini jam 11 malam ya. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Bolang. Siap, ya. sama-sama, Thank you Bang banget Badru. ini Bang udah berbagi cerita nih, pengalaman gokil sih. Dadah.